Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1436-1440. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suasana di luar istana Ling Qiao sunyi. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Kaisar pendiri itu duduk diam. Matanya masih terpejam dan tidak membukanya. Luka-luka yang mulia Hao belum pulih sepenuhnya. Bahkan dengan bantuan Taisu, dia tidak berani melawannya. Ada 3 orang suci yang tersisa di surga, Selirian, orang suci Hao, dan orang suci Gong. Orang suci Hao telah mundur, tetapi ketika dia kembali, akan ada 3 orang suci yang bekerja sama. Kaisar pendiri berpikir dalam hati, Yang Muliamu berkata bahwa Selirian mendapat bantuan dari Dewa Kuno Taiji, dan Yang Mulia Hao mendapat bantuan dari Dewa Kuno Taisu. Dia ingin aku melukai Yang Mulia Gong dengan serius. Dia benar-benar sangat menghargaiku. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang yang riang itu. Dia tampak tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi urat-uratnya sudah muncul. Dia mendengar suara langkah kaki. Itu adalah langkah kaki seorang wanita. Dia sudah mengepalkan jari kelingkingnya pada gagang pedang, diikuti oleh jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Di luar aula pencakar langit, Gong yang sangat dihormati di surga melangkah masuk ke aula. Pupil matanya mengecil saat tatapannya tertuju pada tubuh tanpa kepala dari Dewa Kuno Kaisar Langit dan kepala yang jatuh ke samping. Di singgasana Kaisar, Kaisar pendiri membuka matanya. Dia menekan ibu jarinya pada gagang pedang dan mencabutnya dengan bunyi dentang. Suara pedang bergema di seluruh aula pencakar langit. Saat dia mencabut pedangnya yang riang, dia sudah tiba di depan istana Master Surgawi. Jurus pertama yang dia lakukan adalah surga ke-35 dari Jalan Pedang. Langit ke-35 dari Jalan Pedang, domain pedang tertinggi, meledak dalam sekejap. Di dalam istana Ling Qiao, cahaya pedang tampaknya memenuhi istana tempat para dewa memuja Kaisar Surgawi dalam sekejap. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang melonjak dan agung menembus istana Ling Qiao. Masih ada banyak dewa dan iblis yang tinggal di istana Surgawi. Mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menatap istana Ling Qiao secara bersamaan. Di bawah tatapan tercengang mereka, puluhan ribu cahaya pedang meledak dari istana Ling Qiao, yang melambangkan otoritas tertinggi Kaisar Surgawi. Cahaya pedang itu tidak dapat dihancurkan dan menembus istana Ling Qiao. Cahaya itu melesat dari segala arah. Cahaya pedang yang menakjubkan itu menembus langit, meninggalkan retakan spasial yang dalam dan tak terduga di langit. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari istana harta karun Ling Qiao. Gong Tianzun terluka di puluhan tempat dan dengan cepat mundur keluar dari istana. Pada saat ini, cahaya pedang yang melesat keluar dari istana dan menembus langit benar-benar merobek 35 lapisan ruang hampa. Di setiap celah yang langsung menuju ke 35 lapisan ruang hampa, ada bayangan Kaisar pendiri. Dia memegang pedang dan menyerbu keluar dari 35 lapisan ruang hampa. Itulah aliran pedang Dao milik Kaisar pendiri. Dia telah mencapkan pedang Dao miliknya ke dalam 35 lapisan ruang hampa. Cahaya pedang yang keluar dari istana harta karun Ling Qiao sebelumnya tidak hanya menembus ruang hampa. Mereka juga mengaktifkan merek pedang Dao di 35 lapisan ruang hampa. Cahaya pedang yang terbang keluar dari istana sebelumnya berjumlah ribuan dan terbang ke segala arah. Namun sekarang, cahaya pedang ini mengaktifkan merek pedang Dao di 35 lapisan ruang hampa. Kekuatan masing-masing cahaya pedang lebih kuat dan lebih mengejutkan. Guru Surgawi Gong, yang mundur dengan cepat dari segala arah, menyerang. Master Surgawi Gong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi dia hanya punya cukup waktu untuk memblokir 100 cahaya pedang sebelum dia mendengar suara mendesis. Pedang suci menusuk dari punggungnya dan menusuk dari depannya. Celestial Master Gong memuntahkan darah dan menggertakkan giginya untuk melawan dengan putus asa. Namun, lebih banyak cahaya pedang menembus tubuhnya. Di depannya, Kaisar pendiri berjalan keluar dari istana harta karun Ling Qiao dengan pedang riang di tangannya. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah serangan yang melukai Guru Surgawi Gong hanyalah serangan biasa. Istana Ling Qiao yang berharga telah penuh dengan lubang dan berada dalam kondisi yang sangat bobrok. Alam daunnya sangat dalam dan tak tertandingi. Ia telah lama melampaui Kaisar tertinggi. Pada tahap akhir alam Kaisar tertinggi,
ia mengandalkan kekuatan pengorbanan untuk mendorong indera ketuhanannya hingga ke surga agung tertinggi di Void. Di alam Dao, pemahaman tentang kaisar tertinggi telah lama ditinggalkan oleh kaisar pendiri. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berdiri di 35 lapisan kehampaan. Sosoknya sulit dipahami. Ketika dia bergerak, seolah-olah pedang Dao di dunia ikut bergerak bersamanya. Seolah-olah lapisan ke-35 pedang Dao Void juga ikut bergerak bersamanya. Inilah puncak ilmu pedang yang menurut kepala desa tidak dapat ditaklukkan atau dilampaui. Semakin banyak ahli ilmu pedang memiliki pemahaman yang tinggi tentang ilmu pedang dan semakin dalam pemahaman mereka tentang alam Dao, semakin mereka akan melihat sosok yang berdiri di depan mereka. Sosok itu tinggi dan agung, seolah-olah berdiri di langit. Ada banyak ahli jalur pedang di dunia, tetapi hanya sedikit yang telah berkultivasi hingga ke tingkat kepala desa Sumumu. Mereka yang dapat merasakan keagungan tertinggi jalur pedang kaisar pendiri bahkan lebih jarang dan dapat dihitung dengan jari. Bahkan Kinmu tidak dapat merasakan keperkasaan dan keagungan jalur pedang sang kaisar pendiri, apalagi yang lain. Namun, selama dia masih bisa merasakannya, dia akan merasa seperti sedang menatap gunung yang tinggi, dan dia harus menghancurkan dewa di dalam hatinya. Kepala desa Sumuzai selama ini hanya diam saja karena ia ingin mematahkan semangat dalam hatinya. Ia ingin mematahkan keputusasaan dan penindasan yang dibawa oleh pedang Dao sang kaisar pendiri kepadanya. Namun, hingga kini, ia belum pernah mampu mematahkan semangat dalam hatinya dan keluar dari titik terendah. Bahkan Dewa Pedang, yang sangat menakjubkan dan teguh pendirian bertahun-tahun sebelumnya, tidak dapat lepas dari bayang-bayang kaisar pendiri barang sedetik pun. Pada saat ini, sang kaisar pendiri tidak hanya memberikan perasaan seolah tengah menatap gunung yang tinggi, ia juga memberikan perasaan seolah tengah menatap gunung yang tinggi kepada semua orang, termasuk para bangsawan surgawi. Dalam 20.000 tahun setelah era kaisar pendiri berakhir, dia tidak tenggelam. Sebaliknya, dia tenggelam ke desa yang riang. Semua dewa dan iblis di desa yang riang, dan bahkan keturunan mereka, telah kehilangan hati Dao mereka. Namun, hati Dao-nya tetap sama seperti sebelumnya dan tidak pernah dikalahkan. Tidak ada rekan Taois yang mendukung dan menyemangatinya. Tidak ada rekan Taois yang mendukungnya. Bahkan mantan rekan-rekannya di desa Carefree telah salah paham dan tidak memahami niat baiknya. Namun demikian, hati Dao-nya tidak pernah merosot dan tidak pernah goyah. Dari zaman dulu sampai sekarang, dialah satu-satunya yang punya kekuatan dan tekad seperti itu. Inilah alasannya mengapa dia bisa memahami surga ke-35 alam Dao. Dao kesadaran ilahi Gong yang sangat agung meledak, dan kesadaran ilahinya sangat bagus dalam mencap kekosongan. Dao kesadaran ilahinya bahkan lebih baik dalam ilusi. Pada saat itu, lapisan ilusi meledak dan melonjak menuju kaisar pendiri. Ilusinya mudah membingungkan Kinmu, tetapi ilusi itu sama sekali tidak berguna melawan kaisar pendiri. Bagi suatu eksistensi yang telah menciptakan semacam Dao besar dan hampir sepenuhnya memahaminya, ilusi tidak dapat membingungkan hati Dao seseorang karena ilusi tidak dapat membingungkan Dao pedang atau hati pedang. Gong yang sangat terhormat itu menderita beberapa pukulan lagi, dan keputusasaan muncul di hatinya. Dia bertanya dengan suara serak, "Qin Ye, mengapa kamu ingin membunuhku?" Kaisar pendiri tidak menjawab. Ia tiba-tiba menyarungkan pedangnya dan pergi dengan cepat. Wus! Sebuah jurang besar yang runtuh tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri dan melahap langit dan tanah di sana. Kaisar pendiri baru saja meninggalkan tempat itu dan jurang besar yang runtuh itu tidak mampu melahapnya sedikit pun. Ledakan. Diagram Taiji lainnya muncul. Yin dan Yang Qi bagaikan seekor naga dengan siripnya dan memotongnya. Kaisar pendiri baru saja berjalan melewati gunting Yin dan Yang, dan Yin dan Yang Qi telah memotong udara. Diagram Taiji didirikan secara horizontal di depannya. Kaisar pendiri menghunus pedangnya dan menusukkannya, merobek lubang besar pada diagram Taiji dan menembusnya. Tiba-tiba, sebuah lonceng kuno jatuh dari langit dan berguncang dengan keras. Suara lonceng itu sangat keras dan dahsyat saat digulirkan. Seberkas ki pedang melesat ke langit di atas kepala sang kaisar pendiri dan maju lapis demi lapis, berubah menjadi 35 surga. Di puncaknya adalah domain pedang jadi rilem yang jernih. Sungai-sungai dan gunung-gunung yang luas seolah-olah terbuat dari batu giok, menopang lonceng besar itu. Lonceng itu berbunyi, namun tak mampu menembus langit ke-35. Dewa kuno Taiji, seorang pria dan seorang wanita, muncul di depan kaisar pendiri bersama dengan selir Yantian. Sebuah meja pasir Taiji didirikan di belakang kepala mereka, dan mereka agak ragu-ragu. Kaisar pendiri memegang gagang pedangnya terbalik dan menyapa mereka berdua. Kedua dewa kuno itu membalas salam, tetapi ketika mereka mengangkat kepala, tidak ada jejaknya.
Mengapa kalian berdua tidak meninggalkannya saja? Selir Yantian bertanya dengan bingung. Jika kita meninggalkannya, kita juga akan terluka. Dewa kuno lunar berkata, rekan Taois ini bahkan lebih kuat dari kita dalam hal ranah Dao. Hanya saja dia belum berada di level bawaan, jadi memaksanya untuk tetap tinggal akan merugikan kita. Dewa kuno Sun berkata, dia adalah eksistensi yang akan menjadi ahli Dao. Dia membuat orang iri. Hati selir kekaisaran Yantian bergetar. Mencapai Dao. Kata ini sering disebutkan oleh Dewa kuno Taiji, dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa iri. Kaisar pendiri bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh, mereka masih dapat mempertahankan kaisar pendiri. Namun, Dewa kuno Taiji tidak mau menyerang lagi, dan dia tidak dapat mempertahankan kaisar pendiri hanya karena selir Yan dan pemuja surgawi Hao Tian tidak ingin muncul. Permaisuri surgawi Yan sedikit bingung. Makhluk pasca natal itu ternyata membuat iri Dewa kuno Taiji, sebuah eksistensi yang memiliki asal-usul yang sama dengan awal absolut kaisar surgawi, dan dia langsung berkata bahwa dia akan mencapai Dao. Mungkinkah jalan kita benar-benar salah? Permaisuri surgawi Yan memiliki perasaan campur aduk. Raja yang sangat terhormat telah menciptakan sistem kultivasi istana surgawi, dan Kinmu serta yang mulia yang sangat terhormat telah mewariskan ajaran yang mulia atas namanya. Sistem kultivasi istana surgawi akan menjadi jalur kultivasi bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam jutaan tahun mendatang. Bahkan selir kekaisaran Yan adalah seorang pencari Dao di jalan ini. Dia telah membenamkan dirinya dalam sistem istana surgawi terlalu lama. Ketika kaisar pendiri keluar dari desa Riang, dia mengatakan bahwa dia telah menciptakan sistem kultivasi alam Dao. Pada saat itu, 10 pemuja surgawi berpikir bahwa sistem kultivasi alam Dao adalah pelengkap sistem istana surgawi. Meskipun mereka telah menganggapnya serius, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun sekarang, Dewa kuno Taiji telah mengatakan bahwa kaisar pendiri akan menjadi Dao, bahkan sebelum Dewa kuno Taiji mengatakannya. Hal ini membuatnya merasakan berbagai macam perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Ada kepahitan, dan dia tidak dapat menghindar sejenak dari pukulan ini. Gong yang dimuliakan surgawi berdiri dengan goyah, dan ketika dia melihat ke belakang, kaisar pendiri telah menghilang tanpa jejak. Kaisar pendiri tidak akan datang untuk membunuhku tanpa alasan, jadi siapa yang membuatnya menyerangku? Sosok Kinmu tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dia terbang terhuyung-huyung dan kembali ke istana surgawinya dengan panik. Dia bersiap untuk segera memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menghilangkan luka-luka yang disebabkan oleh jalur pedang. Pada saat itu, suara yang mulia surgawi terdengar di telinganya. Kaisar pendiri diundang oleh seseorang untuk membunuhmu. Rekan Daois Gong, kau pasti tidak bisa menebak siapa orang itu, kan? Kau membantu Kinmu menjadi ketua aliansi surgawi, tetapi sekutumu ini mengkhianatimu. Yang mulia surgawi Gong, bisakah kau menahannya? Dia tidak tahu kapan dia muncul di istana surgawi Gong yang mulia dan berjalan mendekat. Segel yang dipasang oleh Gong yang mulia itu tampaknya sama sekali tidak berguna baginya. Samar-samar, guru surgawi Gong melihat bayangan bergerak di belakangnya, tetapi luka-lukanya terlalu parah untuk dilihat dengan jelas. Master Surgawi Hao mendatanginya, dia berkata sambil tersenyum tipis, Master Surgawi Gong, Kaisar tertinggi mengkhianatimu, awal absolut mengkhianatimu, dan putramu, kakak laki-lakiku, Kaisar Ilahi Langsuan, juga mengkhianatimu. Sekarang, Master Surgawimu, yang kamu anggap sekutu, telah mengkhianatimu. Sudahkah kamu memikirkan alasan di balik ini? Tubuh Celestial Master Gong bergoyang, dia berkata dengan dingin, aku tidak pernah menganggap Celestial Mastermu sebagai sekutu. Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Aku tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Kaisar tertinggi. Alasan mengapa aku menikahinya adalah karena klan Nongxin dan klan Juyu memiliki aliansi pernikahan yang bermanfaat untuk menekan ras lain. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahmu, awal yang mutlak. Aku hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam pada Kaisar tertinggi. Adapun saudaramu, Langsuan, dia hanya kecelakaan. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Pendeta surgawi Hao Tian tersenyum. Inilah alasan mengapa kamu terluka berkali-kali. Kamu hanya menggunakan hubunganmu dengan semua orang dan tidak memiliki sekutu sejati. Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Gong yang sangat dihormati di surga mendengus dan tidak mengatakan apapun. Dia adalah seorang raja dewa kuno di kehidupan sebelumnya dan seorang pemuja surgawi di kehidupan ini. Dia memiliki kedudukan dan otoritas yang tinggi, jadi dia tidak bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Pemuja surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu bukan pencipta dan kamu tidak lagi memiliki ras.
Namun, pemuja surgawimu ingin membunuhmu. Sudahkah kamu memikirkan alasannya? Venerate surgawi Gong menekan luka daunnya dan berkata dengan tenang, dia takut aku akan bertemu dengan Raja Dewa Langtis. Yang mulia surgawi Hao Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah Anda akan bertemu dengan Raja Dewa Langtis? Yang mulia surgawi Gong terdiam sejenak, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, ya. Pertempuran ibu kota mistik ini adalah waktu terbaik bagiku untuk bertemu Raja Lang Er. Aku memiliki kekuatan tak terbatas sekarang, tetapi aku masih sendirian di antara 10 yang mulia surgawi. Aku tidak memiliki sekutu, jadi aku membutuhkan pencipta, kekuatan ras pencipta, dan Langer untuk membantuku. Yang terpenting, aku sekarang memiliki modal untuk menjaga pencipta tetap hidup. Yang lebih penting, kamu masih menganggap dirimu sebagai sang pencipta di dalam hatimu, sebagai Raja Dewa Istana. Kata-kata yang mulia Hao mengungkapkan isi hatinya, dia berkata dengan dingin, kamu tidak pernah melupakan kemuliaan sang pencipta, kamu tidak pernah melupakan bahwa kamu adalah 3 raja dari era yang tak terlupakan, dan kamu tidak pernah menyerah pada rasmu. Jika kamu tidak bisa melupakan kebencianmu terhadap Taidi dan Taichu, maka kamu tidak bisa melupakan bahwa kamu adalah sang pencipta. Sekarang kamu terluka parah, kamu tidak bisa lagi pergi ke Lang Er. Gong yang sangat dihormati di surga berkata dengan getir, aku butuh sekutu. Salah. Pemuja surgawi Hao berkata dengan dingin, kau butuh seseorang untuk berjanji setia padamu. Kau harus tunduk. Dulu, kau punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Sekarang, kau tidak lagi punya hak untuk melakukannya. Milikku, sembahlah aku, dan aku akan menyembuhkan lukamu dan membiarkanmu kembali ke puncakmu untuk menemui Lang Er. Dia berdiri di depan Celestial Master Gong dan mengulurkan tangannya, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia berkata, jika ras pencipta kalian ingin bertahan hidup di alam semesta ini, mereka hanya bisa mengandalkanku. Mengandalkanmu tidak akan berhasil, mengandalkan Lang Er tidak akan berhasil, dan mengandalkan Celestial Mastermu juga tidak akan berhasil. Aku bisa membuatmu kembali ke kemuliaan Raja Dewa dan membiarkan penciptamu mendapatkan kembali kemuliaan masa lalu. Berlututlah, sembahlah aku, dan cium punggung tanganku. Aku akan menarikmu keluar dari abis. Gong yang sangat terhormat itu menatap telapak tangan yang diulurkannya, dan samar-samar dia bisa melihat bayangan di belakangnya. Namun, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas penampakan bayangan itu. Pandangannya meredup. Di sungai surgawi, di perahu kecil, Qinmu, tukang daging, Zihuali, dan Tiansu tertawa terbahak-bahak. Mereka berwujud kerangka yang tak terkendali, dan masing-masing dari mereka memegang kendi anggur. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga bola mata mereka hampir keluar. Putra surga Yin, Tiansu tertawa sampai hidung dan matanya mengeluarkan anggur. Dia terengah-engah sambil berkata, orang ini mendirikan ibu kota dunia bawah, dan ada patung-patung bangsawan bumi di mana-mana. Juga, wajah bangsawan bumi diukir menjadi totem dan dilukis di mana-mana. Qinmu tertawa terbahak-bahak hingga ia tak bisa bernapas. Setiap kali ia melihat Di Yue, ia akan lari terbirit-birit. Ia bahkan berkata bahwa ia tidak takut padanya. Ia telah menjadi gigolo sejak awal dinasti Naga Han. Gerbang surga di ibu kota dunia bawahnya diselesaikan oleh Di Yue. Orang ini menjilati wajahnya untuk menjilat Di Yue dan berkomplot melawannya pada malam pernikahan mereka. Ia bahkan menusuknya dari belakang. Kudengar dia juga berkomplot melawan permaisuri Yin dengan wajahnya yang pucat. Si tukang daging tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa bernapas. Ia berkata dengan suara menggelegar, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah wajah permaisuri di istana. Mungkinkah dia adalah Kaisar Surgawi dan Permaisuri Hao? Zihuali menyemburkan 2 anak panah anggur dari lubang hidungnya dan tertawa terbahak-bahak hingga hampir mengompol. Tukang daging babi, tidakkah kau lihat ekspresi wajah Pangeran Yin? Lihat, wajahnya pucat lagi. Dia masih berpura-pura menonton nyanyian dan tarian. Perahu kecil itu mendekati gerbang surga di ibu kota bawah dan tawa mereka berempat semakin keras saat mereka terus melirik Yin Tianzi. Luo Wushuang masih berpengalaman dan tidak terbiasa dengan kejadian seperti itu jadi dia tidak ikut serta. Yin Tianzi menopang dagunya dengan tangannya dan memutar tubuhnya untuk melihat nyanyian dan tarian di depan gerbang surga. Tawa Qinmu dan yang lainnya dapat didengar oleh telinganya dan mereka semua membicarakan hal-hal memalukannya. Ada beberapa yang tidak dan segala macam hal menjijikkan menumpuk di kepalanya. Kau tidak melihat situasi saat aku memenggalnya di ibu kota dunia bawah. Tiansu tersenyum dan berkata, aku memenggalnya di gerbang surga di ibu kota dunia bawah dan itu hanya masalah 1 pisau. Kemampuan orang ini rendah dan tanpa bergantung pada permaisuri Hao, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang?
Senyum di wajah Yin Tianzi menegang dan tangannya yang lain telah menghancurkan sandaran tangan singgasana. Diamlah, setidaknya beri dia sedikit wajah di hadapan pasukannya di ibu kota dunia bawah. Qin Mu tertawa sampai menangis terseduh-seduh, dia terengah-engah dan berkata, kau tidak melihat adegan ketika dia melihat saudaraku di tanah kehampaan yang besar, itu disebut memalukan. Aku membunuh putranya, membunuh istrinya yang dicintainya, dan bahkan memukulinya sampai dia mengompol di depan 4 penguasa surgawi dan 4 raja surgawi dari pengadilan surga. Diam, Yin Tianzi tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba dia berdiri dan suaranya melengking, dia berkata dengan tegas, Yang Muliamu, apakah aku memberimu muka? Sejujurnya, aku di sini atas nama Yang Mulia Hao untuk menghentikanmu pergi ke ibu kota Sangsuan. Jika kau bersikeras pergi, tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Zihuali tertawa dan berkata, Yang Mulia Hao, itu Permaisuri Hao, kan? Keempat orang di perahu kecil itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan Luo Wushuang yang serius pun tidak dapat menahan senyum. Berani sekali kau, Yin Tianzi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia melayang ke udara, pakaiannya berkibar tertiup angin dan jubah merahnya berkibar tertiup angin. 4 istana surgawi melayang di belakangnya. Gerbang surga di ibu kota bawah sangat megah, dan 4 istana surgawi muncul di gerbang tersebut. Total ada 8 istana surgawi, ia bergegas menuju 5 orang di perahu kecil itu dan berkata dengan tegas, hari ini, aku akan mengirim kalian 5 bajingan ke kematian kalian. Dia menghancurkan mereka di udara di hadapan pasukan ibu kota Neter di langit utara. Dia ingin membangun gengsi dan wibawanya di hadapan pasukannya sendiri. Dia tidak bergantung pada kekuatan orang lain untuk naik ke posisi Kaisar Hitam ibu kota Neter. Dia bergantung pada kemampuannya sendiri yang sebenarnya. Meskipun dia bukan seorang pemuja surgawi di istana surgawi, dia tetaplah seorang pemuja surgawi kecil di 8 istana surgawi. Kekuatan Yin Tianzi sangat dahsyat. Sebelum dia tiba di perahu kecil, ekspresi kelima orang di perahu kecil itu tiba-tiba berubah, dan mereka menjadi sangat serius. Kelima sosok itu saling bersilangan, dan dalam sekejap, 30 lapisan kehampaan terbelah. Pedang dewa menebas dari langit. Kepala Yin Tianzi terpenggal, tubuhnya terpotong, dan istana surgawi di belakangnya terbelah. Gerbang surgawi ibu kota Ming juga terbelah menjadi 2 bagian. Ekspresi wajah putra surga Yin masih belum membeku. Seolah-olah dia tidak menyangka kemampuan mereka berlima akan begitu mengerikan setelah bergandengan tangan. Dia memang tidak menyangka, meskipun Qin Mu mengatakan bahwa dia telah memukulinya sampai dia kencing di celana di hadapan 4 penguasa langit dan Raja Langit Surgawi, pada kenyataannya, orang yang dipukuli sampai dia kencing di celana adalah Qin Mu. Jika Qin Mu tidak memaksa Bai Yuqiong untuk bergerak, sangat mungkin baginya untuk dibunuh oleh Putra Langit Yin. Namun, itu dulu dan sekarang. Kemampuan Qin Mu mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan saat itu. Ia telah berkultivasi ke alam Dao 26 surga, dan alam kultivasinya juga telah mencapai 9 tingkatan penjara. Dalam medan bintang pertempuran Taiji di Istana Leluhur, ia dapat berhadapan langsung dengan permaisuri tanpa terkalahkan. Ia telah menerobos ke panggung eksekusi dewa di Istana Leluhur tanpa mati. Ketika dia bergandengan tangan dengan Jagal dan kelima orang lainnya, dia bahkan telah menaikkan alam Dao-nya hingga 30 surga dan mencap Dao besarnya ke dalam 30 lapisan kehampaan. Qin Mu, yang telah berkultivasi hingga tahap ini, dipenuhi dengan rasa percaya diri. Ia bahkan percaya bahwa mereka berlima dapat menahan 1 atau 2 gerakan dari Yang Mulia Surgawi tanpa dihancurkan, itulah sebabnya ia bersikeras pergi ke Suandu. Karena Yin Tianzi hanya memiliki 4 istana surgawi, ia harus mengandalkan penggunaan gerbang surga dari ibu kota Neter untuk memiliki 8 istana surgawi. Ketika berhadapan dengan 5 orang yang begitu ganas, ia tentu saja memenggal kepala mereka dengan 1 serangan. Akan tetapi, kekuatan terbesar Yin Tianzi bukanlah kekuatan sihir atau wilayah kekuasaannya, melainkan Dao besar reinkarnasinya dan seni reinkarnasi ilahinya. Meskipun dia terpotong menjadi 2 oleh 1 tebasan dan bahkan pelataran surgawi kecil yang dibentuk oleh 8 istana surgawi terbelah, gerbang surga ibu kota bawah di belakangnya meledak dengan kekuatan aneh dan dengan paksa menutup pintu yang terbelah itu. Ketika mayatnya melewati gerbang surga ibu kota Neter, sebuah pemandangan aneh terjadi. Laut Neter di bawah gerbang surga ibu kota Neter tiba-tiba muncul. Air laut yang bergelombang terbuat dari pasir hitam, yang sangat hitam. Ombak laut bawah bergulung-gulung dan menghantam gerbang surga. Saat tubuh Yin Tianzi melewati gerbang surga, tubuhnya menghilang. Seorang dewa setengah dewa berkepala naga dan berpunggung kura-kura terbang keluar dari balik gerbang, dia berdiri di permukaan laut. Dulu, ketika Sein Woodcutter dan yang lainnya menyelamatkan Di Yue,
Di Yue, permaisuri Tianyin, Tiansu, Yama, dan para ahli lainnya mengepung Yin Tianzi. Mereka bertempur dalam 100 pertempuran, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan Yin Tianzi. Pada saat itu, mereka telah membunuh Yin Tianzi beberapa kali dan melukai tubuhnya beberapa kali. Namun, Yin Tianzi masih dapat menggunakan gerbang Dewa Nether Capital untuk memulihkan tubuhnya. Begitu dia melewati gerbang Dewa Nether Capital, itu setara dengan bereinkarnasi. Tidak hanya pria dan wanita dapat berubah sesuka hati, bahkan spesies pun dapat berubah. Ini adalah efek dari jalur reinkarnasi. Yin Tianzi terkejut dan marah. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi cahaya pedang lain yang turun dari langit. Cahaya pisau itu membelah gerbang surga Mingdu yang baru saja berkumpul dan jatuh dari atas tubuh barunya. Yang muliamu, kau bajingan. Sebelum dia sempat mengatakan sepatah kata pun, dia terbelah menjadi dua oleh sebilah pisau. Dia telah meminjam reinkarnasi dari gerbang surga milik Mingdu dan dibunuh oleh Qinmu, tukang daging, dan yang lainnya sebelum dia sempat menstabilkan dirinya. Gerbang surga Mingdu bergemuruh dan tenggelam ke laut bawah bersama dengan mayat kura-kura hitam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lautan dunia bawah tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakang kamp tentara ibu kota dunia bawah surga utara. Gerbang surga ibu kota dunia bawah bangkit sekali lagi dan Yin Tianzi bangkit dari balik gerbang. Kapal-kapal kecil itu mengamuk dan menabrak kamp tentara di ibu kota dunia bawah, surga utara. Mereka menabrak kapal-kapal bermenara dan melaju sampai ke gerbang surga di ibu kota dunia bawah. Sejarah menerangi hati Pil. Di atas kapal, Qinmu dan yang lainnya berteriak dan mengeksekusi 30 langit jalur pisau bersama-sama. Ketika pisau ini terbelah, seolah-olah yang terbang keluar bukanlah cahaya pisau tetapi benda-benda indah yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari benda-benda itu dipenuhi dengan kata-kata dan goresan yang menggerakkan hati orang-orang. Suara dao yang keluar dari jalur pisau tidak sesuci, seserius, atau sedalam dao agung bawaan. Suara dao yang keluar dari jalur pisau itu seperti gulungan sejarah manusia yang sedang dibuka. Semua tokoh yang agung dan agung berdiri dari gulungan sejarah, agung dan kuat. Mereka bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Beberapa menggunakan pena sebagai pisau untuk mencaci ketidakadilan dao surgawi, ketidakmampuan penguasa, dan kesalahan para dewa. Ada yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan tindakannya. Jika gunung menghalangi jalan, mereka akan memindahkan gunung. Jika banjir datang, mereka akan membuka kanal. Jika sungai menghalangi jalan, mereka akan membangun jembatan untuk menyeberang. Jika para dewa mendatangkan malapetaka, mereka akan menghukum para dewa. Sejarah mencerminkan inti dari ramuan itu, yang memikul beban berat untuk meneruskannya. Laut Netherworld, gerbang surga ibu kota Netherworld, dan Yin Tianzi baru saja muncul ketika mereka melihat gulungan gambar yang tampak seperti sejarah terungkap. Cahaya pisau menghantam dewa dan menghantam jantung, menguapkan sebagian besar laut Netherworld dan menghancurkan gerbang surga ibu kota Netherworld. Yin Tianzi menjerit melengking dan lenyap bersama laut Netherworld yang tersisa. Pada saat itu, perahu kecil itu melesat melewati perkemahan kota Netherworld di surga utara dan muncul di bagian belakang perkemahan. Di haluan perahu, mereka berlima memegang gagang pisau mereka dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat sisa-sisa lautan Netherworld yang menghilang. Berbaliklah, ke belakang. Qinmu mengangkat kakinya dan menghentikannya dengan keras. Seluruh perahu bergerak menyamping di permukaan sungai surgawi, dan mereka melihat mereka melewati perkemahan kota Netherworld di surga utara. Pada saat itu, para dewa dan iblis kota Netherworld di perkemahan semuanya berbalik, laut dunia bawah telah tiba di belakang formasi pasukan ibu kota dunia bawah. Gerbang surga ibu kota dunia bawah yang bobrok sekali lagi berdiri dari laut dunia bawah. Yin Tianzi telah bereinkarnasi kali ini dan berubah menjadi seorang wanita berpakaian jubah merah. Rambutnya acak-acakan dan sosoknya melayang di depan gerbang surga ibu kota dunia bawah. Qinmu, Tiansu, Zhehuali, Luo Wushuang, Dao Liu Zhao, terimalah busurku. Dia berteriak dengan tegas. Wanita Yin Tianzi membungkuk, dan tukang daging dan yang lainnya hendak mengeksekusi seni pedang ilahi mereka ketika ekspresi Qinmu berubah drastis. Dia membentangkan jubahnya untuk melindungi mereka berempat dan menangkupkan tinjunya sebelum maju. Dia juga membungkuk. Yin Chaojin, terimalah juga busurku. Ledakan. Gerbang surga dan bumi muncul di belakangnya, menghubungkan surga dan bumi. Gerbang itu mencapai ibu kota Dao surga dan turun ke Yudu. Itu adalah surga kedua dari seni ilahinya yang telah memasuki jalan itu. Saat Qinmu membungkuk, surga ke-26 dari seni ilahinya memasuki jalan, dan satu ki primordial Chaos Dao dan Yuyu juga membungkuk di saat yang sama. Keduanya bersujud satu sama lain di hadapan puluhan ribu dewa dan setan di surga utara dan ibu kota gelap.
Ketika Yin Tianzi membungkuk, dia melihat roh-roh primordial para dewa dan iblis di kapal-kapal bermenara dan formasi-formasi menyeramkan di depannya tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Jiwa-jiwa mereka hancur dan berubah menjadi pasir hitam. Pasir hitam menyembur dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka, bahkan jiwa mereka di perut bagian bawah. Setelah mereka hancur, mereka menyemburkan asap dari tubuh bagian bawah mereka. Sungguh mengerikan. Qin Mu mengulurkan tangannya ke depan dan membungkuk. Para dewa dan iblis Mingdu di depannya juga tidak dapat menahan busurnya. Roh primordial mereka hancur dan jiwa mereka meledak. Yin Tianzi menggunakan seni Dewa Yudu, dan busur Qin Mu juga merupakan seni Dewa Yudu. Prestasi mereka setara. Tidak hanya itu, busur Qin Mu mengandung ki kekacauan primordial yang bergerak bersama. Kemanapun dia membungkuk, ruang akan berubah menjadi debu, dan tubuh jasmani para dewa dan iblis yang telah dia bunuh akan meledak, berubah menjadi gumpalan ki yang kacau. Ledakan. Kedua seni ilahi itu bertabrakan, dan kapal di bawah kaki Qin Mu tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Ki dan darah menyembur keluar dari atas kepalanya, berubah menjadi lautan darah. Lautan darah itu tampak terbakar dan menggelegak dengan udara panas. Ada asap hitam mengepul di udara panas itu, yang merupakan ki iblis Yudu. Di sisi lain, Putra Heaven Yin, yang saling memandang dari seberang formasi, gemetar hebat. Darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Darah itu kemudian berubah menjadi gumpalan chaos ki. Gerbang surga Mingdu di belakangnya juga mengeluarkan suara retakan dan dipenuhi retakan, gumpalan chaos ki pun tersebar. Qin Mu, terimalah busur lain dariku. Dia berteriak dengan tegas. Qin Mu berteriak, dinasti Yin telah bangkit, terimalah penghormatanku yang lain. Keduanya berteriak seperti guntur saat mereka membungkuk sekali lagi. Ledakan keras lainnya terdengar, dan tubuh halus putra surga Yin bergetar hebat saat dia mundur berulang kali. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya memerah. Seolah-olah matanya akan berubah menjadi ki yang kacau, dia berkata dengan sedih, Qin Mu, terimalah busurku lagi. Lautan ki dan darah di atas kepala Qin Mu mendidih, dan ki iblis Yudu mewarnai lautan darah menjadi hitam. Kulit di permukaan tubuhnya bahkan retak, dan hampir tidak dapat menjebak roh primordialnya. Mereka berdua tertunduk sekali lagi, dan luka-luka mereka menjadi semakin serius. Terimalah busurku. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, dan Qin Mu terguncang hingga gerbang surga dan bumi di belakangnya meledak. Tubuh jasmaninya tidak dapat menahannya lagi, dan pasir hitam jiwa menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Di sisi lain, Yin Tianzi, yang saling memandang dari seberang formasi, tiba-tiba meledak, dan tubuhnya berubah menjadi bola chaos ki. Bahkan gerbang surga di ibu kota Nether di belakangnya berubah menjadi debu, potongan-potongan besar senjata ilahi jatuh ke laut Nether bersama dengan gumpalan chaos ki. Tubuh Qin Mu bergoyang, tetapi dia tidak jatuh. Dia tiba-tiba menggunakan pemandu jiwa untuk menahan pasir hitam di jiwanya yang berserakan. Dia menggunakan seni ilahi dan merekonstruksi jiwanya. Jagal ingin membantunya berdiri, tetapi dia melihat bahwa dia sudah pulih. Meskipun auranya lemah, dia baik-baik saja, jadi dia menarik tangannya. Apakah Yin Tianzi sudah mati? Jagal mengangkat pisau surgawinya dan melihat sekeliling untuk mencari keberadaan Yin Tianzi. Tiansu juga mengangkat bilah pedang suci istana kekaisarannya dan mencari jiwa abadi Yin Tianzi. Luo Wushuang juga mengangkat bilah pedang sucinya dan melihat sekelilingnya. Zihuali mengangkat bilah iblis dan gigi naganya. Namun, gigi naga itu adalah gigi Kaisar Timur Naga Biru. Bilahnya tidak cemerlang dan tidak dapat bersinar ke kedalaman kehampaan. Di sisi lain, ada mata iblis di gagang gigi naga. Mata iblis itu berputar saat mencari Yin Tianzi. Meskipun Yin Tianzi bukan seorang yang sangat terhormat, kemampuannya sangat aneh. Dia begitu sempurna sehingga mustahil untuk melindunginya. Mereka awalnya mengira membunuh Yin Tianzi adalah masalah kecil. Namun, membunuh Yin Tianzi memang masalah kecil. Lebih sulit membunuh Yin Tianzi. Tidak hanya itu, kemampuan ilahi Yudu Yin Tianzi dan jalur reinkarnasi juga meninggalkan mereka dengan ketakutan yang berkepanjangan. Apakah dia sudah meninggal atau sudah tiada? Tanya Jagal setelah mencari sekian lama, namun dia tidak menemukan jejak putra langit Yin sedikit pun. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat sekeliling. Pandangannya tiba-tiba melihat lautan dunia bawah bergelombang di kejauhan. Ada kepala yang mengambang di laut dan bergegas menuju ibu kota dunia bawah. Dia belum mati, katanya. Dia telah kembali ke ibu kota dunia bawah. Dia juga merupakan eksistensi yang mengolah jalur Yin surgawi dan mahir dalam dao besar Yudu, jadi tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tidak perlu memperhatikannya.
Yin Tianzi hanyalah alat bagi kita untuk menguji keterampilan kita. Itu saja, dia tidak akan bisa naik ke panggung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pasukan dewa dan iblis dari ibu kota dunia bawah di langit utara seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di haluan kapal, menatap mereka dengan gugup. Jagal, Tiansu, Luo Wushuang, dan yang lainnya melangkah maju. Luo Wushuang mengayunkan pisau dewa berlengan satu dan berkata dengan acuh tak acuh, haruskah kita membunuh mereka semua? Ekspresi beberapa jenderal dewa yang memimpin berubah drastis. Mereka semua menggunakan senjata dewa mereka untuk melindungi tubuh mereka terlebih dahulu. Tidak perlu. Kinmu tiba-tiba tersenyum dan melambaikan tangan ke arah puluhan ribu pasukan ibu kota dunia bawah surga utara. Bubar, kalian semua bubar. Putra keluargamu dari surga Yin telah kembali ke laut dunia bawah, jadi kalian semua juga harus bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa jenderal tampak seolah-olah telah diampuni. Zihuali mengerutkan kening dan berkata, mereka telah melihat wajah kita sebelumnya, jadi jika mereka melaporkannya. Kinmu tersenyum lebar sambil mengeluarkan syal hitam untuk menutupi wajahnya. Tidak bisakah kita melihat wajah kita sekarang? Luo Wushuang dan Zihuali tercengang. Jika mereka tidak menutup wajah mereka sebelum dan sesudahnya, bukankah mereka akan menutup telinga mereka dan mencuri bel? Jagal juga mengeluarkan kain hitam dan menutupi wajahnya. Jelas bahwa dia sudah familiar dengan proses itu. Bagaimanapun, Kinmu berasal dari keluarga terpandang dan dia berasal dari keluarga terpandang ini, selama kita tidak tertangkap basah, kita akan menyangkalnya. Siapa lagi yang bisa melakukan apapun kepada kita? Topeng sebenarnya adalah kain yang memalukan. Tidak ada bedanya antara memakainya dan tidak memakainya. Dari siapa lagi kita bisa menyembunyikannya? Kinmu sudah siap, jadi dia mengeluarkan 3 syal hitam dan menyerahkannya kepada Tiansu, Zihuali, dan Luo Wushuang. Selama kalian tidak tertangkap basah, kalian tidak akan mengakuinya bahkan jika kalian mati. Saat kalian memulai gugatan, akan ada hal-hal yang harus dikatakan. Hitam juga bisa dikatakan putih, dan mati juga bisa dikatakan hidup. Kalian bisa menutupi wajah kalian terlebih dahulu. Mereka bertiga diam-diam mengambil syal hitam dan menutupi wajah mereka. Kinmu tiba-tiba terbangun dan menyingkirkan syal hitamnya. Ia berkata kepada ibu kota dunia bawah milik pasukan langit utara yang hendak pergi, saya adalah yang muliamu, dan saya akan mengawasi pertempuran di kota mistik. Saya bertemu dengan bandit di sepanjang jalan dan merusak kapal harta karun, jadi saya akan mengerahkan salah satu kapal cepat Anda. Para jenderal dari ibu kota dunia bawah surga utara semuanya tercengang. Mereka sudah tercengang ketika melihat mereka menutupi wajah mereka secara terbuka setelah kejadian itu. Sekarang, Kinmu bahkan tidak menutupi wajahnya dan langsung menggunakan identitasmu yang sangat terhormat untuk merekrut kapal mereka. Ketebalan kulitnya begitu tebal sehingga bahkan pedang kaisar surgawi tidak akan mampu menembusnya. Beberapa jenderal saling memandang dengan cemas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka tersadar dan buru-buru memerintahkan seseorang untuk membuat kapal cepat dan mengirimkannya secara langsung. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Kinmu menatap mereka dengan senyum yang bukan senyum dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kalian tidak pergi? Aku akan menutupi wajahku. Jika aku menutupi wajahku, aku tidak akan menjadi orang sucimu, tetapi seorang bandit yang bahkan putra surga Yin berani bunuh. Beberapa jenderal berguling dan merangkak pergi. Kelima orang itu menaiki kapal cepat dan si tukang daging melihat pasukan surga utara dan ibu kota gelap yang mundur. Dia melihat bahwa meskipun pasukan ibu kota gelap itu mundur, formasinya tidak kacau dan terorganisasi dengan baik. Bahkan jika mereka mundur, mereka masih akan menunjukkan perubahan dalam penyerangan dan pertahanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yin Tianzi memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni perang, dan seni perang. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika Yin Tianzi tidak marah dan menyerbu dengan marah, dia akan memobilisasi pasukan ibu kota bawah dan mengaktifkan formasi untuk menjebak kita. Aku khawatir kita akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Tiansu, Zihuali, dan Luo Wushuang juga merupakan jenderal yang memimpin pasukan. Luo Wushuang awalnya adalah pemimpin pasukan Lingxiu, sementara Zihuali ditempatkan pada posisi penting oleh Ling Yuxiu dan bertugas sebagai jenderal di perbatasan barat. Tiansu juga merupakan salah satu dari 4 raja surgawi di bawah kaisar pendiri, dan dia mengendalikan pasukan di era kaisar pendiri. Mereka juga bisa melihat betapa kuatnya pasukan kaisar Yin, dan mereka semua mengerutkan kening. Kekuatan tempur dari satu dewa dan iblis Nether Capital tidak berarti apa-apa bagi mereka.
Bahkan para jenderal yang memimpin pasukan paling-paling berada di alam kultivasi Yu Jing dan Ling Xiao. Namun, ketika para dewa dan iblis ini berkumpul menjadi satu pasukan dan disatukan oleh formasi, kekuatan yang mereka lepaskan sungguh mengerikan. Mengumpulkan pasir menjadi menara dan menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang, bahkan keberadaan di wilayah tahta kaisar tidak akan berani menghadapi serangan mereka secara langsung. Dalam perang skala besar antara dewa dan iblis, kekuatan formasi tidak bisa diremehkan. Di masa depan, jika perdamaian abadi berperang dengan pengadilan surgawi, orang buta yang memiliki pikiran dan mata ilahi akan menjadi andalan. Jagal berdiri di haluan kapal dan memperhatikan derasnya sungai yang mengalir di bawah kapal. Ada 4 raja surgawi yang agung, 4 guru surgawi yang agung, 4 kaisar agung, dan putra surga Yin hanyalah satu dari 4 kaisar, katanya tanpa tergesa-gesa. Jika si buta ingin melawan keberadaan seperti itu di formasi, dia harus mencambuknya dengan kejam dan membiarkan formasinya masuk lebih dalam ke jalan setapak. Kinmu datang ke sisinya dan merasakan hal yang sama. Dia mengangguk dan berkata, tidak peduli apakah itu kakek yang buta atau kakek yang bisu, aku telah mencambuk mereka dengan kejam dan membuat mereka bekerja lebih keras. Kau hanya seekor nyamuk tua yang tidak tahu malu. Bacar meliriknya dan menegurnya sebelum bertanya dengan khawatir, bagaimana lukamu? Apakah itu akan memengaruhi pertempuran kota mistik? Saya telah berkultivasi ke alam Danau Giok di istana leluhur, jadi saya adalah Danau Giok yang besar. Ada cairan primordial kekacauan primordial di laut, jadi cedera apapun, selama itu bukan cedera Dao, dapat disembuhkan secara alami. Kinmu tersenyum. Bahkan jika kultivasiku rusak, aku bisa pulih dengan cepat. Jagal melihat auranya memang terus pulih, dan kecepatan pemulihannya sungguh mencengangkan. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak berdecak kagum. Kita telah melihat bagaimana mungkin untuk memurnikan ki yang jahat untuk kita gunakan sendiri. Alam Danau Giok milik istana leluhur benar-benar memiliki aspek-aspek menakjubkannya sendiri. Zihuali dan Tiansu juga datang untuk menanyakan tentang keajaiban Danau Giok. Kinmu memberitahu mereka apa yang telah diperolehnya selama kurun waktu ini, dan semua orang merasa iri. Saya sedang terburu-buru dan tidak memetakan 4 gerbang surga besar, Danau Giok, Panggung Giok, dan Panggung 9 penjara. Namun, Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya melakukan semua ini. Kinmu memikirkannya, bahkan mereka akan membutuhkan waktu 1 hingga 20 tahun untuk memetakan semua platform Jade Lake Jade dan 9 platform penjara. Namun, selama mereka dapat memetakannya, sistem kultivasi istana surga akan mengalami perubahan besar. Tiansu berkata dengan ekspresi serius, ini lebih dari sekadar perubahan besar. Ini hanyalah perubahan yang mengguncang bumi. Alam Dao dan alam istana surga bergabung menjadi satu, ini benar-benar. Dia tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkannya. Jagal berkata, ketika alam Dao dan istana surgawi bersatu, itu setara dengan memiliki Dao kaisar pendiri dan kekuatan surgawi yang memuliakan surga yang luas. Kinmu merenungkannya dan berkata, seharusnya lebih kuat lagi. Lagi pula, dengan tambahan 9 alam penjara dan istana leluhur Yujing, alam ini dikatakan sangat berbahaya. Saat itu, bahkan kaisar tertinggi dan kaisar surgawi awal yang absolut hampir tidak bisa lolos tanpa cedera. Saya rasa ibu kota Giok yang sebenarnya mungkin akan mengalami perubahan besar pada alam ibu kota Giok yang asli. Hati Luo Wushuang bergetar hebat. Maksudmu setelah alam Dao dan sistem kultivasi istana surgawi menyatu, mereka akan jauh lebih kuat daripada kaisar pendiri dan pemuja surgawi. Kinmu mendesah sedih. Jauh lebih kuat, bahkan jika mereka tidak jauh lebih lemah dariku. Tentu saja, mereka masih sedikit lebih lemah, tetapi mereka sudah sangat menakjubkan. Semua orang tidak mendengarkan bagian kedua kalimatnya dan hanya mendengarkan bagian pertama. Keterkejutan di hati mereka tak tertandingi. Pada saat itu akan menjadi sistem kultivasi pamungkas, kan? Zihuali bergumam, kesempurnaan sistem kultivasi sampai pada taraf yang tidak dapat ditingkatkan lagi adalah hal yang baik dan hal yang buruk, mungkin tidak akan ada lagi praktisi reformasi seperti kita di masa mendatang. Di mana sistem kultivasi yang paling utama? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu sudah mengembangkan alam kelima tertinggi bawaan? Apakah kamu sudah mengembangkan sistem kultivasi Dao Agung alam pasca Natal? Setelah menjadi Dao, apakah masih ada ruang untuk perbaikan? Bagaimana cara mengolah pohon Dao, bunga Dao, buah Dao? Ini semua tidak diketahui. Apalagi, dia berkata dengan santai, orang-orang di masa depan akan berbeda dari kita. Kita perlahan-lahan menjelajahi misteri Dao. Apa yang kita jelajahi sekarang mungkin hanya pengetahuan dasar bagi orang-orang di masa depan. Mereka akan terus berubah berdasarkan kita.
Mungkin sistem kultivasi masa depan akan benar-benar berbeda dari hari ini. Jagal mengangguk dan berkata, jika itu terjadi 30 tahun yang lalu, saya tidak akan memikirkan perubahan drastis dalam sistem budidaya saat ini. Semua orang mengangguk. 30 tahun yang lalu, siapakah yang akan memikirkan alam sungai surgawi? Siapakah yang akan memikirkan persatuan 7 harta karun ilahi yang agung? Siapakah yang akan memikirkan sistem alam Dao? Siapakah yang akan memikirkan 4 alam gerbang surga dan alam 9 panggung penjara? Sekarang, mereka semua muncul satu demi satu. Para revolusioner ini telah melihat lebih jauh dan melangkah lebih jauh. Di masa depan, mereka akan berada di alam tertinggi kelima, serta pohon Dao, bunga, dan buah Dao menunggu mereka untuk menemukan dan menggali. Ada juga semua jenis Dao yang diperoleh yang perlu dikembangkan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Di atas kapal, Jagal sedang mengasah pisau surgawinya sementara Tian Su sedang menatap kendi anggur di tangan Zihuali. Zihuali sedang memegang kendi anggur untuk mengisi pisau iblis dan gigi naganya sementara Luo Wushuang mondar-mandir di geladak, jarak setiap langkahnya tepat dan kabur. Qinmu berdiri di haluan kapal dan mengendalikan arah, menatap Suandu yang semakin dekat. Suandu bagaikan langit, tampak seperti bola bundar yang disematkan pada semua dunia di alam semesta, tetapi sebenarnya berisi sejumlah besar ruang dari berbagai dunia. Dunia-dunia itu saling terkait dan rumit, jadi itu bukanlah bola bundar yang sebenarnya. Jika seseorang mengangkat kepalanya di dunia manapun, mereka dapat melihat Suandu. Jika seseorang memiliki cukup kesabaran, kekuatan, dan umur panjang, mereka dapat terbang ke Suandu. Adipati surgawi Suandu dapat melihat dunia manapun dengan tatapannya, dan itu sangat mirip dengan wilayah harta karun suci Qinmu. Adipati surgawi bagaikan dewa berwajah 4 di Suandu, jadi dia tidak bisa melihat punggungnya. Dia hanya memiliki satu bayangan, yaitu kakinya. Itu adalah yin surgawi. Lautan yin surgawi di dunia yin surgawi juga seperti bentuk kakinya. Puluhan hari kemudian, kapal cepat itu tiba di Suandu. Kapal-kapal angkatan laut sungai surgawi mengapung di permukaan sungai. Kapal-kapal itu sangat besar dan perkasa, dan lebarnya ratusan ribu mil. Kapal-kapal ini tidak hanya memiliki kapal besar, tetapi juga kapal-kapal kecil. Tentu saja, kapal-kapal kecil dimaksudkan untuk kapal-kapal pengadilan surgawi. Di dunia fana, kapal-kapal kecil ini juga merupakan kapal-kapal besar. Dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas kapal, dan beberapa terjun ke sungai untuk memburu musuh di sungai. Pertarungan di bawah air berlangsung sangat sengit. Darah sesekali muncul di permukaan air. Penguasa bintang yang ditempatkan di Suandu memimpin pasukan pemberontak ke sungai dalam upaya untuk menyerang angkatan laut sungai surgawi dari dasar air. Namun, ada banyak dewa air dan dewa naga di angkatan laut sungai surgawi, jadi bagaimana mereka bisa berhasil? Di garis depan, matahari yang besar didorong oleh pasukan pemberontak. Di matahari, sebuah kota suci yang megah mengapung di permukaan matahari. Di atasnya, ada pengawal matahari Suandu yang mengendalikan api besar dan melambaikan bendera mereka. Mereka memanggil api matahari untuk membakar angkatan laut sungai surgawi. Qinmu dan yang lainnya meninggalkan sungai surgawi dengan perahu kecil mereka untuk menghindari medan perang. Api perang berkobar di Suandu, dan puluhan ribu penjaga bulan mengendalikan planet-planet terang saat mereka bergegas menuju medan perang. Sebagian besar pengawal bulan adalah wanita, jadi mereka bekerja sama dengan pengawal matahari. Bulan akan menerima cahaya dari matahari, dan setelah transformasi, mereka akan berubah menjadi cahaya mati. Ada juga penguasa bintang yang mengendalikan bintang-bintang, dan ada banyak kota suci di sekitar mereka. Ada hubungan cahaya bintang di antara bintang-bintang, dan mereka memobilisasi kekuatan bintang-bintang untuk menyerang medan perang. Rantai cahaya meledak dari bintang-bintang, matahari, dan bulan, bertarung sengit dengan angkatan laut sungai surgawi. Cahaya meriam dan senjata suci yang melesat keluar dari kapal-kapal angkatan laut sungai surgawi bertabrakan dengan matahari dan bintang-bintang bulan para pemberontak Suandu. Itu adalah pemandangan spektakuler yang tak terlupakan. Qinmu dan yang lainnya tiba di Suandu, dan pecahan-pecahan bintang yang besar melesat melewati kapal-kapal mereka. Itu adalah abu matahari yang telah hancur. Jumlahnya banyak, dan semakin jauh mereka pergi, semakin banyak jumlahnya. Di antara pecahan-pecahan itu, terdapat mayat para dewa dan setan besar yang melayang diam-diam di langit berbintang. Mereka adalah mayat sang penjaga matahari yang tewas dalam pertempuran. Pelindung matahari, pelindung bulan, dan penguasa bintang di Suandu adalah pendeta dewa yang bertanggung jawab atas pengoperasian matahari, bulan, dan bintang di seluruh dunia. Di permukaan, mereka berada di bawah komando pengadilan surgawi, tetapi pada kenyataannya, mereka adalah pendukung adipati surgawi Suandu.
Sang Adipati Surgawi mengendalikan kerja bintang-bintang di berbagai alam, dan kerja matahari dan bulan tentu saja memiliki banyak pengikut fanatik. Di permukaan, Istana Surgawi adalah yang paling berkuasa, tetapi pada kenyataannya, para dewa kuno yang memerintah suatu wilayah semuanya memiliki kekuatan mereka sendiri yang kuat. Alasan mengapa pengadilan surgawi tidak mengambil tindakan terhadap dewa-dewa kuno ini justru karena kekuatan yang mereka kendalikan juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Alasan mengapa pertemuan aliansi surgawi mengharuskan para penguasa semua surga dan 10.000 dunia untuk berpartisipasi juga karena Adipati Surgawi Suandu memiliki kekuatannya sendiri di semua surga dan 10.000 dunia. Kinmu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka sampai di tempat ini, mereka bisa merasakan aura Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak dapat dirasakan dengan mudah dan membutuhkan kultivasi alam Dao yang sangat tinggi untuk dapat merasakan peredaran Dao Surgawi. Namun, Dao Surgawi Suandu sebenarnya sangat padat sehingga siapapun yang memasukinya dapat dengan mudah merasakannya. Suandu pasti juga merasakan bahwa situasinya tidak baik. Itulah sebabnya Dao Surgawi begitu kuat dan memperkuat tubuh para Adipati Surgawi. Jagal merasakan kekuatan Dao Surgawi melonjak dan memenuhi tubuhnya, memenuhi urat dan tubuhnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Dao Surgawi tidak dapat menyerang secara langsung. Dao Agung tidak kuat, mereka yang kuat adalah para ABHIJNA dan mereka yang mengendalikan para Abijna. Itulah sebabnya Dao Surgawi memperkuat tubuh kita. Tiansu dan yang lainnya juga merasakan berkah Dao Surgawi. Dao Surgawi tidak berbentuk, tetapi ketika mengalir ke tubuh mereka, berbagai fenomena abnormal muncul. Mereka berubah menjadi 49 bentuk harta Dao Surgawi untuk melindungi tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Kinmu memiliki pemahaman terdalam tentang Dao Surgawi, jadi dia segera menangkap riak Dao Surgawi di Suandu dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke kota Tianfang. Mimin ucapkan terima kasih untuk Erik Purwanto Erik, Ari Ananda, Erwan Yudi, Sutasdik, Alvin Ashifa, Mbah Koplak, Cecep Hidayatullah, Mata Elang, Infinity War, Saryono, Darlan Basiha, Agus Ferianto, dan lain-lain. Terima kasih atas komentar baiknya. Dengan dukungan sahabat semua, Mimin tambah semangat lagi membuat konten. Dukung Mimin terus dengan like, subscribe, dan berkomentar baik. Tanpa kalian, Mimin hanya butiran debu di lautan YouTube. Hehehehe. Terima kasih semuanya. I love you.